Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat bahagia. Bertemu dengan saya lagi, Dr. Edi Subagio. Sahabat bahagia, saya doakan selalu diberikan kebahagiaan, kesehatan, rezeki yang melimpah ruah halal barokah oleh Allah Subhanahu wa taala. Sahabat bahagia, saya akan menjelaskan banyak sekali penyakit yang Bapak Ibu sekalian mungkin diderita saat ini. Ingat, saya selalu bilang sumbernya penyakit itu adalah lambung. Jadi lambung ini biasanya terjadi akibat pola makan dan gaya hidup sejak usia remaja. Sehingga gangguan lambung ini sudah puluhan tahun. Ya, puncaknya pada waktu Bapak Ibu sekalian sudah mulai usia. Pada waktu mulai usia, maka fungsi organ mulai menurun. Sehingga banyak kematian sel. Disitulah terjadi penyakit. Jadi kalau sekarang sakit apapun, kolesterol, diabetes, hipertensi, terus lambungnya kumat, bukan karena itu, tapi kebalik. Justru akibat lambunglah bisa terjadi hipertensi, akibat lambung bisa terjadi diabetes, akibat lambung bisa jadi saraf kecepit, akibat lambung bisa osteoartritis atau radang sendi, akibat lambung bisa dari tulang keropos, akibat lambung bisa jadi ginjal, akibat lambung bisa terjadi jantung, akibat lambung bisa terjadi kanker salah satunya. Nah, ini kita harus paham. Saya 2 hari yang lalu sampai hari ini itu mendapatkan pasien-pasien yang lambungnya bermasalah sudah berat sekali. Sudah menimbulkan gejala-gejala. Ya, gejala yang berat. Contohnya, kalau belum ada gejala penyakit lain, biasanya dia tuh sudah cemas, anxiety, khawatir. Kadang-kadang punya pikiran-pikiran negatif. Ya, ini salah satu keluhan yang sangat mengganggu ya, Bapak Ibu sekalian. Jadi lambung itu jangan dipikir gampang, mudah kalau pengobatannya tidak tepat. Selama ini kalau Bapak Ibu sekalian sakit lambung, saya udah berobat dok sakit lambung, tapi berobatnya dengan obat-obat kimia. Tidak akan menyelesaikan. Kenapa? Memang sumbernya penyakit itu di lambung. Menurut hadis Al-Hafidh As-Suyuti rahimahullah, sumbernya penyakit itu adalah jeleknya al-barada. Jeleknya al-barada adalah jeleknya pencernaan. Tafsirnya yang bisa mencerna itu lambung. Jadi bukan sekedar terus gangguan lambung, dikasih obat-obat lambung. Tidak selesai begitu. Lambungnya harus diperbaiki, direkonstruksi. Tapi tidak merubah pH yang ada dalam lambung yang Allah sematkan. Tidak dinetralkan, tidak diblok asam lambungnya. Jadi justru harus direkonstruksi, diperbaiki lambungnya. Yaitu kalau saya pengobatannya dengan nutrisi alami. Ya, di mana dalam nutrisi itu ada kandungannya kolagen sapi, tepung pisang ya, pati resisten, terus dedak atau bekatul, terus ada oatmeal. Jadi ini formulasi yang dibuat untuk melapisi atau merekonstruksi lambung. Jadi nanti akan ada perbaikan lambung, maka akan terjadi perbaikan pembuluh darah, maka akan terjadi perbaikan pada sel. Karena sel dapat makan, karena nutrisinya bisa tersalurkan dengan bagus lewat darah, di situ mulai perbaikan penyembuhan dari sakitnya Bapak Ibu sekalian. Jadi nggak gampang ngobati lambung. Kalau selama ini Bapak Ibu sekalian saya udah ngobati dok dengan obat-obat, tapi sampai kapan tidak akan pernah selesai. Percaya saya. Karena sudah banyak pasien-pasien saya datang dengan kondisi lambung yang sudah parah. Dengan kondisi lambung yang sudah ada komplikasi. Cemas, rasa sesak di dada, panas di dada, begah, waktu makan terasa kenyang. Pokoknya perut gak enak semua. Termasuk dada. Nanti dikira jantung, dikira paru-paru. Jadi harus dipahami ya. Jadi ingat sumbernya penyakit itu ada di lambung. Dan jangan sepelekan lambung, jangan jolimi lambung dengan pola makan dan gaya hidup serta obat-obatan kimia. Mudah-mudahan pesan saya ini bisa bermanfaat karena kalau sakit itu memang nggak enak karena sakit itu juga ujian. Jadi harus bersikap ikhlas, sabar, ikhtiar maksimal, doa maksimal dan tawakal pada Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah saya akan bisa membantu. Silakan bisa WA saya secara langsung di bio atau profil saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.